Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini bales salamnya. Kenapa tidak menjawab Waalaikumsalam, Bu. salam? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini ya untuk mengganti ya pertemuan di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Minggu ini kita kejar ya dua pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita melaksanakan ujian tengah semester. Sebelum saya mulai materi, saya akan absen terlebih dahulu seperti biasa. Silakan di-confirm ya jika hadir. Pertama, Andi Rahman Saleh. Hadir, Bu. Oke. Yohanes Brain Sirait. Hadir, Bu. Oke. Utami Nurwati. Utami belum ada. Balkis Salah Munaja. Hadir, Bu. Oke. Anisha Fatin. Hadir, Bu. Syakila Mawar Cantika. Hadir, Bu. Oke. Ika Nurjana. Ada Ike Nurjana. Ike belum ada. Jenisa Amalia Putri. Hadir, Ibu. Nia Nastiti. Nia Nastiti belum ada. Ida Ayu Suci Swandewi. Hadir, Ibu. Oke. Windy Febrianti. Ada Windy. Belum ada ya. Tessa Lonika Kristina Cikitita. Hadir, Bu. Oke. Ihsan Adin Muzaki. Ada Ihsan. Belum ada. Husnul Khotimah. Hadir, Ibu. Berliandra Celia Artanti. Hadir, Bu. Nadia Rizka Maharani. Hadir, Bu. Mutia Rahmah. Hadir, Ibu. Salma Akilah. Hadir, Bu. Ruth Damayanti Simanjuntak. Hadir, Ibu. Nita Nurlaili. Nita Nurlaili. Ada? Belum ada. Syifa Maharani Danti Sukandi. Hadir, Ibu. Firly Aulia Zahra. Ada Firly? Belum ada. Nadia Nur Fazira. Bu. Ah, oh, ada. Cindy Aulia Silitonga. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Chandra Aditya. Hadir, Bu. Ya. Luis Yuve Metanoia. Hadir, Bu. Oke. Ranita Rosaria. Hadir, Bu. Anindya Salsabila Malika. Hadir, Ibu. Nara Yunita Lestari. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Yuda Waningpati. Hadir, Bu. Bella Sabrina Oktaviani. Hadir, Bu. Hilmah Anada Fisilmi. Ada Hilmah? Belum ada? Hadir, Oh, hadir. Oke. Bu. Rizkia Amira Hadir, Alifi. Bu. Ya. Hadir, Bu. Syaifullah. Ya. Rizky. Iya, sudah. Syaifullah Abror. Hadir, Bu. Oke. Matilda Magdalena. Hadir, Ibu. Ya. Gina Ambarwulan. Hadir, Bu. Amanda Palupi. Ada Amanda Palupi? Gak ada. Amili Yudin Lesmana. Hadir, Bu. Ya. Nazarudin Ahsani. Hadir, Bu. Nadia Serinavani. Hadir, Bu. Oke. Ada yang baru join? Siapa? Belum confirm? Ibu, maaf. Ya. Firly Aulia hadir, Bu. Firly Aulia. Iya. Nia Oke. Nastiti juga Ada lagi? hadir. Siapa? Nia Utami, Bu. Nia Nastiti. Siapa lagi? Utami, Bu. Utami. Nurjana, Bu. Ike Nurjana. Oke. Utami Nurwati. Oke. Siapa lagi? Sudah? Nita Nurlaili, Bu. Dia nggak bisa on. Oke. Nita. Nita udah chat? Udah, Ibu. Ya. Siapa lagi? Ibu maaf,
Windy masih belum bisa join, Bu. Windy. Oke, diusahakan Windy untuk segera join. Ditunggu sampai jam 10.20 deh ya. 10.20. Bu, terima kasih. Ya, sisa yang belum confirm ada Amanda, Ihsan, Windy. Ya, udah 3 ya. Ditunggu sampai jam 10.20. Lebih dari itu tidak konfirmasi dan tidak hadir ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertemuan kita masih di chapter 3 ya. Chapter 3 ini panjang ceritanya ya. Jadi sampai 3 pertemuan bahas chapter 3. Kemarin sudah belajar tentang dispersion ya. Masih ingat minggu lalu kita ngitung apa? Boleh enable share screen nggak? Hostnya siapa nih? Ida. Ida tolong Ida. Ida monitor Ida. Udah, Ibu. Sudah, oke. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang dispersion, cara mengukur ya kesimpangan data, lalu juga sudah belajar tentang mengukur central tendency ya, seperti rata-rata, min, median, modus ya untuk data tunggal. Nah, hari ini kita lanjutkan. Masih ada satu bahasan di chapter 3, yaitu untuk melakukan analisis ya tentang data kelompok ya, summarizing group data ya. Nah, data kelompok ini data yang seperti apa sih ya? Sebelum masuk bagaimana cara melakukan summary ya atau membuat ikhtisar dari data kelompok, kalian harus tahu dulu data kelompok itu yang seperti apa ya. Data kelompok itu adalah data di mana di satu kategorinya gitu ya, itu dia merupakan nilai yang agregat dari beberapa pengamatan atau dari beberapa observasi ya. Contohnya adalah data yang sempat kita buat ketika kita bikin ini di awal ya sebentar. Mana ya? Di chapter 2. Sorry, kita lanjut aja. Kalau kalian masih ingat ketika di chapter 2 kalian buat apa namanya ikhtisar dari data kuantitatif ya tentang harga rumah, house prices, masih ingat harga rumah di California. Nah, kita bikinkan kategori ya dari rentang ada interval gitu dia dari satu kelas dari berapa ke berapa gitu ya. Nah, itu merupakan data kelompok ya, disebutnya data kelompok. Nah, ini kalau kalian masih ingat ya, data kelompok tuh kayak gini ya. Jadi di dalam satu kelas gitu ya, dia ada intervalnya ya dari berapa sampai berapa. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang sama dengan yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya ya tentang harga ya eh, house price ya, harga rumah di California yang sudah kita ikhtisarkan saat itu ya, yang rentang uang harganya antara $300.000 sampai dengan $800.000 ya, jika kalian masih ingat. Masih ingat nggak? Masih ingat ya data harga rumah ya? Kurang lebih kan Masih. ya klasifikasinya seperti ini ya. Jadi ada kelas pertama tuh harga yang antara 300.000 sampai dengan 400.000. Yang kelas kedua 401.000 sampai dengan 500.000. Harusnya 401.000 ya. Ini apa namanya ada kesalahan di contoh. Ya, jadi tidak boleh overlap, tidak boleh tumpang tindih ya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi kalau kayak gini berarti yang 400.000 bisa masuk kelompok satu dengan kelompok dua. Ya harusnya dia dikasih apa namanya nilai yang lebih tinggi daripada batas atas kelas sebelumnya ya. Jadi ini 300 sampai dengan 400, 401 sampai dengan 500 gitu ya, 501 sampai dengan 600 dan 601 sampai dengan 700 dan 701 sampai dengan 800. Harusnya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya seperti ini gitu ya. Terus kita mau
apa namanya, membuat ikhtisarnya, membuat nilai-nilai ukuran-ukuran sentral tendensinya gitu ya, dan juga simpangan bakunya ya. Karena kan dia nilainya variatif gitu ya, antara 300 sampai dengan 400 misalnya untuk kelas yang pertama ya, dan juga antar 700 sampai dengan 800 untuk kelas yang terakhir. Nah, jika datanya seperti ini ya rekan-rekan, yang perlu di kalian identifikasi pertama kali adalah kalian udah harus punya tabel frekuensi distribusinya ya. Jadi untuk satu kelas ini dia frekuensinya berapa? Ya kayak ini kan udah ada nih ya di FI, ini frekuensi dari setiap kelas ya. Yang 300 sampai dengan 400 ada 4 observasi, yang 400 sampai dengan 500 ada 11 observasi, yang 500 sampai dengan 600 ada 14 observasi, yang 600 sampai dengan 700 ada 5 observasi, dan 700 sampai 800 ada 2 observasi, sehingga total observasinya 36. Nah, untuk menghitung rata-rata ya, untuk menghitung rata-rata, karena dia nilainya adalah variatif ya, maka kita akan mengambil nilai tengahnya ya, midpointnya. Nih, kita masuk dulu ke rumusnya deh. Ya. Oke, nah untuk data kelompok atau data agregat kita menggunakan formula berikut ya. Untuk mean atau rata-rata ya, simbolnya X bar untuk rata-rata sampel ya, sama dengan sigma MI dikali FI ya, MI dikali FI ya, di mana di sini adalah sigma MI, M itu adalah midpoint, yaitu nilai tengah di setiap kelas intervalnya ya, lalu dikalikan dengan frekuensinya ya, lalu dibagi dengan n kecil ya, di mana n kecil ini adalah total observasi. Nah, untuk varians, mencari varians ya, rumusnya S kuadrat atau varians data sample sama dengan sigma MI ya, MI di mana MI itu midpointnya atau nilai tengah dari setiap kelas dikurang dengan X barnya ya. Jadi untuk menghitung varians kalian harus punya nilai X bar dulu, lalu dikuadratkan, baru dikalikan dengan frekuensinya ada berapa. Lalu, nah ini sini jangan lupa take notes ya, di sini dibaginya dengan n minus 1. Karena di sini datanya data sampel, sehingga variansnya jangan lupa adalah sebanyak nilai observasi dikurang 1. Ya. Nah, terus standar deviasi adalah akar dari variansnya ya. S sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2. Ya. Oke, ini untuk data sampel. Kalau datanya populasi ya tinggal diganti notasinya aja ya. Untuk rata-rata populasi atau mu sama dengan sigma MI dikali FI dibagi dengan N besar, di mana ini menyatakan adalah banyaknya total observasi di populasi ya untuk N besar, dan variansnya sigma kuadrat sama dengan sigma kecil kuadrat sama dengan sigma MI dikurangi mu, di mana mu-nya ini adalah dari sini ya, dari mean population-nya dikuadratkan lalu dikali FI dibagi dengan N besar ya. Nah, lihat di sini ya N-nya tidak dikurang 1 ya, karena ini adalah total populasi. Beda sama sampel. Kalau sampel N-nya dikurang 1 ya, dari total observasi dikurang 1. Nah, sehingga untuk standar deviasinya adalah akar dari sigma kuadrat ya. Maka sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Oke. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan ya, rekan-rekan bisa membuat tabel bantuan ya. Tabel bantuan seperti ini. Jadi kalian buat ini tabel distribusi frekuensi, terus kalian tambahkan di sini kolom, tulis MI-nya berapa. MI ini midpoint di setiap kelas ya. Untuk kelas pertama antara 300 sampai dengan 400 itu tengah-tengahnya adalah 350 gitu ya. Kelas kedua antara 401 dengan 500 itu 450. Antar kelas 500 sampai dengan 600, 550. Antar kelas 601 dengan 700, 650, dan seterusnya. Ya, sehingga didapatkan midpoint-nya adalah ini. Ya. Nah, lalu, jika sudah, tadi kan untuk rumusnya kan MI dikali FI ya. Nah, kalian buat di sini satu kolom bantuan untuk mengalihkan midpoint dengan frekuensinya. Jadi kolom yang ini ya, midpoint ini dikalikan dengan frekuensinya. Ya, jadi 350 kali 4 dapat 1400. 450 kali 11 dapat 4950 dan seterusnya ya. Kalau sudah disum ya, dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena lihat rumusnya adalah sigma ya. Di sini. Sigma MI dikali FI ya. Sigma MI kali FI itu adalah di ini 18.800. Inilah sigma
MI dikali FI ya. Nah, coba lihat untuk menghitung min, sigma MI dikali FI dibagi dengan N, banyaknya observasi. Berapa banyaknya observasi di sini? Berapa? 5 ya. 5 observasi. 36 ya, Bu? Iya, 3. 36 ya, 36. Nah, banyaknya observasi 36 sehingga untuk menghitung minnya ya atau rata-rata sampelnya dari data ini berarti sigma MI dikali FI dibagi dengan 36 dapat 522 ya atau 522 ribu dolar ya. Ini adalah minnya ya, min sampelnya ya 522 ribu. Nah, kalau sudah dapat angka minnya, kalian udah bisa menghitung ini variance ya, variance-nya sudah bisa. Tinggal masukin rumus ya. Nah, supaya lebih mudah ya kalian tambahin aja nih satu kolom di kanan ya untuk setiap kelas ya. Hitung masing-masing. MI dikurang X bar lalu dikuadratkan terus dikali frekuensi ya. Jadi MI-nya ini dikurang dengan X barnya 522 ya. Lalu dikuadratkan dulu. Baru dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya dari sini ya, nih FI ya. Jadi MI dikurang X bar dikuadratkan lalu dikali dengan banyaknya frekuensi. Dapatlah angka ini 118.336 untuk kelas pertama. Untuk kelas kelima misalnya berarti midpointnya 750 dikurang 522 dikuadratkan dikali dengan 2. Dapat 103.968. Nah, ini dihitung satu persatu ya di setiap kelasnya sehingga dapat angka-angka ini. Lalu dilihat rumusnya di sini. Sigma ya. Sigma berarti di sum ya, dijumlahkan seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5 ini dijumlahkan semua hingga dapat 372.224 ya. Oke, dapat ini terus udah kehitung belum? Standar deviasinya? Belum ya. Ini harus dibagi lagi dengan nih N min 1. Oke. Nah, N min 1 berarti 36 kurang 1 ya. N-nya kan 36 dikurang 1. Jadi sama dengan 35. Sehingga dapat variansnya adalah 372.224 dibagi dengan 35. Dapat berapa? 10.635 dolar kuadrat. Ya. Oke, ini baru variansnya. Nah, untuk menghitung standar deviasinya, berarti tinggal diakarkan dari angka ini. Akar dari 10.635. Ya, akar dari 10.635 dapat 103,13. Jadi, simpangan bakunya atau standar deviasi dari data house prices ini adalah sebesar 103,13 dolar. Ya, sampai di sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, itu tadi menghitung min, ya, min dan juga standar deviasi, ya. Nah, data kelompok ini kita juga bisa mencari nilai median dan juga modusnya. Ya, ada teknik untuk mencari median dan juga modus dari data kelompok ya. Berikut saya berikan contohnya. Ini dari referensi lain ya, bukan dari bukunya Sanjeev Jaggia. Jadi pakai bahasa Indonesia nih rumusnya ya. Nah, untuk median data kelompok ya, ini rumusnya ME atau median sama dengan kuartil kedua ya, eh, kuartil kedua sama dengan TB, di mana TB itu adalah tepi bawah dari kelas mediannya
Jadi yang pertama perlu kita tentukan adalah kelas mediannya ada di mana dulu ya. Itu baru kita bisa nentuin tepi bawah kelas mediannya berapa ya. Lalu ditambah dengan setengah n ya, setengah n di mana n ini kan observasi ya. N ini observasinya atau jumlah seluruh frekuensi dikali 1/2 ya atau setengahnya dikurang dengan FK di mana FK ini adalah jumlah frekuensi di kelas sebelum kelas median ya. Jadi FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan FI, di mana FI adalah jumlah frekuensi di kelas mediannya. Lalu dikalikan dengan P. P ini adalah panjang interval dari kelasnya, ya dari setiap kelasnya. Oke, ya ini ada keterangannya ya di bawah TB itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum di kelas median, FI adalah frekuensi di kelas median, dan P itu panjang kelas interval. Ya, kita masuk ke contoh. Oke, di sini ada contoh nilai ujian ya, nilai ujian dari satu kelas gitu ya, yang isinya adalah 80 siswa. Ya, nilai ujiannya kisarannya antara 31 sampai dengan 100 nih ya. 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya sampai 91 hingga 100. Frekuensinya juga sudah tertera seperti yang kalian lihat di PPT. 1, 2, 5, 15, 25, 20 dan 12 sehingga totalnya adalah 80 ya. Oke, nah sekarang pertama yang perlu kita tentukan adalah di mana kelas mediannya. Median itu apa sih? Kemarin kita udah belajar median. Median itu apa? Median adalah nilai apa? Nilai tengah, Bu. Ya, nilai tengah dari data. Sekarang kalau datanya ada 80 observasi, berarti kita harus tahu lokasi mediannya itu di data keberapa. Kalau 80 tengah-tengahnya berapa? 80 kan genap ya. Kalau kemarin kalau genap gimana? Kalau genap berarti Ambil 2. ya juga berapa? Tuh ada tuh udah ada tuh sebenarnya tulisannya tinggal dibaca. Median data ke 40 dan 41, Bu. 40 dan 40, 41, Bu. 41 ya kan 80 bagi 2 40 ya 40 dan 41 berarti data median tuh yang tengah-tengah banget tuh adalah data yang ke 40 dan juga data ke yang 41 ya. Nah kita udah tahu nih pokoknya kita udah tahu posisinya adalah data ke 40 sampai 41. Nah sekarang dari tabel distribusi frekuensi ini kita harus tahu data ke 40 dan 41 itu letaknya di mana, di nilai ujian yang berapa ya. Berarti kita harus hitung dari awal ya, dari yang paling rendah ya. Jangan lupa ya untuk selalu mengurutkan data dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi ya. Nah, frekuensi ke sorry, data ke 4041 berarti letaknya di mana ya? Kita coba akumulasikan dari awal ya. Data pertama cuma satu observasi, berarti bukan di sini ya. Data kedua 1 tambah 2 berarti baru 3 observasi nih sampai di sini. Bukan ya. Data ketiga 1 tambah 2 3 tambah 5 8 8 belum ya. Terus tambah nih 15 23 23 juga belum. Nah 23 terus tambah 25 berapa? 48 48 mencakup data ke 40 dan 41 mencakup. mencakup. Berarti kita sudah bisa pastikan bahwa kelas mediannya di sini nih. Di kelas 71 sampai dengan 80 ya. Ada di interval ke-5, di kelas interval ke-5 ya. 1 2 3 4 5 ada di sini. Oke, nah sekarang kita udah tahu letaknya di sini, tinggal kita masukin rumus. Tadi rumusnya adalah TB di nih ya rumusnya di TB ditambah setengah kali N dikurang FK dibagi FI kali P. TB-nya dulu kita tentukan. TB itu adalah tepi bawah kelas median ya. Nah, tepi bawah itu lihat nilai terendahnya batas bawahnya 71 ya. Nah, nilai tepi bawahnya adalah ya ini perbatasan antara nilai tertinggi di kelas sebelumnya dan juga terendah di kelas mediannya. Antara 70 dengan 71 tengah-tengahnya berapa? 70,5 ya. Iya kan? Iya, Bu. Ya, tapi Iya, bawahnya Bu. Ya, Ibu.
tengahnya. Antara 70 sampai dengan 71 berarti 70,5. Oke, kita udah dapat tepi bawahnya 70,5. Sekarang kita apa namanya? Perlu data ini N. N-nya 80 lah ya, 80. Tapi setengah N aja. Setengah N berarti 40 ya. Setengah N itu 40. Oke, terus kita butuh FK. FK itu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas median ini berarti ditambahin semuanya. Ya, 15, 5, 2, 1. Ya, jumlahnya. Jumlah frekuensi kelas sebelum median. 15 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Jumlahnya 23 ya. Maka dapat FK-nya 23. Kelas mediannya 25 frekuensinya. Ya, 25 frekuensinya dan panjang kelas intervalnya yaitu hitung dari 71 sampai dengan 80. 10 ya. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ada 10 ya. Jaraknya 10. Sehingga tinggal kita masukin TB ya, median sama dengan tepi bawah atau 70,5 ditambah ini kalau di sini dia P-nya dulu yang dikali nih. Bisa sama aja ya. P P dikali setengah kali N atau setengah kali 80 yaitu 40 dikurang dengan kelas frekuensi sebelum kelas median 23 dibagi dengan frekuensi di kelas median 25. Maka dapat 77,30. Silakan dijumlahkan dulu. Sama nggak? 40 kurang 23 dibagi 25 kali 10. Terus 70,5 dikurang hasilnya itu. Coba, bener nggak? Bisa nggak hitungnya? 40 kurang 23, 17 dibagi 25. 0,68. 0,68 kali 10. 6,8. Nah, 70,5 ditambah 6,8. 77,3 ya. Pas ya. Bener ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi menghitung median data kelompok. Sekarang bagaimana menentukan modus dari data kelompok ya? Modus. Nah, kan sebenarnya kalau datanya berupa data kelompok, kita nggak tahu ya frekuensi tepatnya tuh berapa ya? Frekuensi tepatnya. Observasi tepatnya tuh berapa gitu ya? Memiliki apa namanya observasi paling banyak ya? Nilainya berapa yang memiliki observasi paling banyak ya? Nah, untuk mengetahui modus dari data kelompok, kita bisa menggunakan ini ya, teknik ini dengan pendekatan ini, yaitu dengan menggunakan rumus MO ya atau modus sama dengan TB atau tepi bawah dari kelas modus ya ditambah dengan D1 per D1 plus D2. Apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi selisih ya. Selisih di kelas modus dan kelas sebelumnya. Ya. Lalu dibagi dengan D1, D1-nya sama ya, berarti sama atas, ditambah D2. D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi selisihnya dihitung dengan sebelum kelas modusnya dan juga setelah kelas modusnya. Lalu dikalikan dengan P atau panjang kelas interval. Sama dengan rumus sebelumnya, P-nya itu adalah panjang kelas interval. Nah, jika dilihat dari rumus ini, maka yang pertama kita perlu tahu adalah di mana kelas modusnya ya. Baru kita bisa menentukan TB-nya berapa, D1 dan D2-nya itu berapa. Kita menggunakan data yang sama seperti yang tadi ya. Ada 80 siswa dengan nilai berikut ya. Nah, kita lihat dari frekuensinya di mana kelas modusnya. Modus itu apa sih kemarin? Adalah Yang sering muncul. nilai yang paling sering muncul, yang frekuensinya paling banyak gitu lah ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini yang paling banyak yang kelas keberapa? Kelas interval keberapa? 71 sampai 80. 71 sampai 80. Oke, sama kebetulan ini sama ya dengan kelas pada mencari median tadi. Jadi ada di sini 71 sampai dengan 80 ya, yaitu 25 observasi ya atau 25 ini frekuensinya ya. Sebanyak 25 frekuensi. Nah, sekarang tinggal masukkan ke rumus. TB-nya karena kelasnya sama ya kita literally bisa ambil dari tadi contoh yang median ya. Berarti 70,5 ya tepi bawahnya. Karena antara 70 dengan 71 ya. Antara nilai terendah di kelas modusnya dengan kelas sebelum modusnya itu tengah-tengahnya nilainya 70,5. Lalu
tadi mencari D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Berarti 25 dengan 15. Selisihnya berapa? 10 Ibu. 10 ya. Lalu D2-nya selisih kelas modus dengan kelas setelah kelas modus. Kelas kelas modusnya 25, kelas setelah kelas modusnya berapa frekuensinya? 20. 20. Oke. 20 Ibu. Sekarang berarti selisihnya 25 dikurang 20 berapa? 5, Bu. 5. Oke, 5 ya. Nah, tinggal masukkan rumus modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus ditambah dengan P kali D1 dibagi D1 plus D2 ya. Jadi P-nya sama 10 ya, karena ini kan panjang intervalnya. Jadi 70,5 tambah 10 dikali 10 dibagi 15 ya. Dapatlah 77,17 ya, ini modus. Nilai modusnya dari data ini adalah 77,17 gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang bingung datanya dapat dari mana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, nah itu tadi membuat atau menghitung bagaimana menghitung mean, standar deviasi, modus dan juga median pada data kelompok. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang weighted mean atau rata-rata tertimbang. Ya, rata-rata tertimbang ini perlu apa namanya kita hitung ya jika pada satu observasi itu memiliki bobot yang berbeda ya dengan observasi lainnya. Ya, jadi kalau misalnya antar satu hal gitu ya dengan hal yang lain itu punya bobot yang berbeda. Nah, kita perlu melakukan pembobotan ya. Nah, dengan pembobotan itu kita bisa menghitung rata-rata yang lebih tepat ya untuk suatu observasi. Oke, weighted mean ya atau bahasa Indonesia itu rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang. Di mana kalau rata-rata tertimbang itu berarti ada proporsi antar satu observasi dengan observasi lainnya ya. Nah, biasanya notasinya untuk bobot adalah W itu weight ya, bobot dalam bahasa Inggris weight. W1, W2 gitu ya. W1 berarti untuk bobot observasi satu, W2 bobot observasi kedua ya, sampai dengan WN ya, bobot observasi ke N ya. Nah, bobot ini ya, jika dijumlahkan itu harus sama dengan 1 ya, atau sama dengan 100%. Oke, nah untuk menghitung rata-rata tertimbang ya, atau weighted mean ini ya, rumusnya adalah ini ya, X bar sama dengan sigma WI dikali XI ya. Sigma atau penjumlahan dari setiap bobot dikalikan dengan observasinya. Ya, contoh penggunaan rata-rata tertimbang ya, misalnya ya, contoh ini. Ya, student score 60 on exam 1, 70 on exam 2, and 80 on exam 3 ya. Jadi ada ya misalnya si Bambang gitu ya. Dia ikut ujian ya. Di ujian pertama nilainya 60, ujian kedua 70 dan ujian ketiga 80 gitu. Nah, tapi misalnya dosennya ini menetapkan bobot yang berbeda-beda untuk setiap ujian. Ya, sama lah. Kalau kita kan ada penilaian, bobot penilaian ya. Kalau untuk nilai akhir tuh, misalnya kayak ujian UTS berapa, UAS berapa proporsinya gitu ya. Terus apa namanya, tugas berapa, kehadiran berapa gitu ya, keaktifan berapa ya, ada proporsinya. Nah, ini sama ya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, tapi ini dia cuma ada 3 ujian. Jadi ujian pertama 60, ujian kedua 70, dan ujian ketiga 80. Nah, berapa nilai rata-rata si Bambang ini ya jika
apa namanya, bobot dari masing-masing ujian itu adalah 25%, 25%, dan 50% masing-masing. Ya, jadi ujian pertama 25%, ujian kedua 25%, dan ujian ketiga 50%. Kita lihat di sini ujian ketiga memiliki bobot yang paling tinggi ya. Oke. Nah, kita hitung ya. W1-nya itu 0,25, W2-nya 0,25, dan W3-nya 0,50. Sehingga kita langsung mengkalikan saja bobot ini dengan nilainya ya. Maka X bar sama dengan sigma W. I dikali XI itu sama dengan 0,25 dikali dengan 60, yaitu exam pertama, ditambah dengan 0,25 dikali 70 untuk exam kedua, dan 0,5 dikali dengan 80 untuk exam ketiga. Sehingga didapatkan total nilainya 72,50 ya. Jadi nilai rata-rata tertimbangnya si Bambang ini adalah 72,50. Ya, ini sebenarnya merupakan keuntungan buat dia karena di ujian ketiga itu bobotnya paling tinggi dan nilai dia paling tinggi gitu ya. Sehingga dia bisa dapat nilai rata-rata 72,5 ya. Kalau dia coba bayangkan kalau misalnya dia itu bobotnya paling tinggi yang exam pertama, ya itu nilai dia pasti akan lebih rendah daripada 72,50. Oke, nah the unweighted mean is only 70. Ya, kalau kita menghitung tanpa tertimbang, tanpa bobot, ya, nilai dia itu bakalan cuma 70 aja, ya. 60 tambah 70 tambah 80 dibagi 3, ya. Tanpa pembobotan, nilai rata-ratanya si Bambang ini hanya 70, ya. Hanya 70. Nah, dengan adanya rata-rata tertimbang ini, wah ternyata ini memberikan keuntungan buat dia. Nilai dia nggak 70 jadinya, jadi 72,5. Karena nilai ujian terakhirnya itu memiliki bobot yang lebih tinggi, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya, ya lanjut. Ya itu tadi menghitung rata-rata tertimbang. Ya selanjutnya kita menghitung covariance dan juga correlation. Ya, covarian dan juga korelasi. Covarian dan korelasi ya. Covarian dan koefisien korelasi. Nah, kalian harus tahu dulu bedanya ya. Untuk kovarian simbolnya adalah SXY ya. SXY. Kenapa XY? Karena dia ini melibatkan dua variabel ya. Dia melibatkan dua variabel. Kovarian ini mendeskripsikan direction atau arah ya. Dia ini mendeskripsikan arah dari hubungan linear antara dua variabel. Ada variabel X dan variabel Y ya. Nah, tapi hanya arahnya saja ya, hanya mendeskripsikan arah. Bedanya dengan koefisien korelasi, koefisien korelasi angka yang dideskripsikan di koefisien korelasi itu mendeskripsikan baik arah maupun juga strange atau magnitude atau apa sih namanya besaran dari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, jadi perlu diketahui untuk menghitung kovarians dan korelasi itu perlu dua variabel karena dia ini eh, tujuannya adalah untuk mengukur ya arah hubungan dan juga besaran hubungan antara dua variabel. Makanya simbolnya itu SXY sama sigma kecil XY untuk kovarian ya. SXY itu untuk kovarian data sampel, kalau sigma ini untuk data populasi. Sementara kalau koefisien korelasi itu notasinya R ya, RXY untuk data sampel atau rho XY untuk data populasi. Ya ini bisa apa disebutnya rho XY untuk data populasi. Oke, sekarang kita hitung bagaimana menghitungnya ya. Ya, tentu ya rumusnya itu ada dua versi, versi sampel, versi data sampel dan juga versi data populasi. Bedanya ya hanya di notasinya saja ya, sama jangan lupa pembagi besaran observasi. Kalau yang sampel itu harus N-1 ya. Kalau yang populasi itu dia N besar. Oke, kita mulai dulu dari sini. Sample covariance.
Covariance sample ya atau SXY itu dihitung dengan menghitung sigma XI min X bar, jadi variabel X ya, dikurang dengan rata-rata dari variabel X ya, lalu dikalikan dengan variabel Y dikurang dengan rata-rata di variabel Y dibagi dengan N min 1. Jadi kalian harus buat dulu tabel bantuan gitu ya, yang isinya adalah variabel X ya, variabel Y, rata-rata variabel X dan rata-rata variabel Y ya, sehingga nanti itu akan memudahkan kalian untuk menghitung. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Nah, kalau kovarian populasi ya sama sebenarnya ya, cuma beda di notasi. Populasi kovarian tadi notasinya adalah sigma, sigma XY ya sama dengan sigma besar ya dari XI dikurang mu X atau rata-rata populasinya dikalikan dengan variabel YI dikurang dengan UI atau rata-rata variabel Y dibagi dengan N besar ya. Jangan lupa di sini bedanya ya. Kalau sampel itu N-1, kalau populasi N-nya N besar. Oke, kita contoh dulu aja sebelum masuk ke apa namanya rumus yang koefisien korelasi biar nggak bingung. Nah, nah rekan-rekan masih ingat dengan data reksadana di awal pertemuan ya, data metals funds dan income fund. Masih ingat ya? Itu kan ada dua reksadana ya, rata-rata apa reksadana metal dan juga reksadana income. Masih ingat nggak? Halo. Nih datanya nih saya flashback dulu deh. Saya flashback dulu. Ini ya, datanya masih ingat kan? Ini data metals and income fund. Ingat ya? Ingat, ingat. Halo? Ingat ya, Ingat Bu? Bu? Ya, ingat ya. Nah, dari data ini ya, ini kita mau melihat nih hubungan antara si reksadana metal dan reksadana income. Ada nggak sih kaitannya atau hubungan linear antar keduanya? Nah, untuk memberikan gambaran visual ya, kita bisa mulai dengan membuat diagram Cartesius dengan memplotkan setiap observasi-observasi di masing-masing tahun ya. Jadi kita tentukan dulu yang mana yang mau jadi X, mana yang mau jadi Y ya. Jadi kita punya dua variabel nih ya, metal sama income. Kita define dulu yang mana yang mau jadi X, mana yang jadi Y. Misalkan yang metal X ya, metal sebagai variabel X dan income sebagai variabel Y. Nah, kita gambarkan ke dalam diagram Cartesius ya. Nah, ambil satu titik deh contoh ya. Misal kita mau ambil titik di mana nih? Ini ya, 2002 ya, tahun 2002. Tahun 2002 metalnya 33,35, income-nya 9,38 ya, 33 sama 9 lah ya, 33 sama 9. Oke, kita ambil 33 sama 9. Nah, terus kita plot di diagram nih ya. Nah, kira-kira 33,9 tuh di mana ya? Tadi metalsnya sebagai X, income-nya sebagai Y ya. Kalau 33 kan di sini, ini kan tadi metalsnya ya 33 ya. Berarti antara, ini kan tengah-tengah nih, 30 di sini ya. Di, di sini ya. Nah, 33 berarti antara ini ya, antara 30 dengan 40 mungkin di sekitar sini. Terus income fund-nya tadi 9%. 9% berarti mendekati 10 ya di sini. Nah, titiknya di sini nih berarti nih. Ya. Nih, di sini. Ini titik observasi di tahun 2022 ya, 33 dan 9 ya. Di situ. Terus ambil contoh satu lagi yang lain. Nih, misalnya X-nya 18,33, Y-nya 6 ya, 18 dan 6. Eh,
18 dan 6. Nah, 18 tuh letaknya mungkin sini ya, mendekati 20. Terus 6, ini 5 tuh di tengah-tengah sini nih, 18, 6. Di sini plotnya, ya. Nah, setelah kita melakukan plotting dari kedua variabel tersebut, dapatlah gambar ini, ya. Ini saya tidak jelaskan satu persatu titiknya, tapi cara menentukan titiknya seperti itu ya. Jadi kalian plot X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, di kelas. Apa? Nanti lagi. Oke. Nah, terus kalau sudah, ini kelihatan nih. Sebenarnya kalau kalau dari secara apa ya, secara kasat mata gitu ya ngelihat ini kelihatan sih hubungannya positif linear ya, karena dia polanya tuh gitu ya, kelihatan kayak gitu tuh, garis gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa menyimpulkan hanya dengan melihat saja gitu ya. Kita perlu melakukan perhitungan ya, kira-kira benar nggak sih dia positif gitu ya. Nih, maka dari itu ya, kita perlu untuk menghitung covariance dan juga koefisien korelasinya. Nah, kita butuh apa sih tadi? Covarian dan koefisien korelasi. Nih, observasi dengan X barnya ya, masing-masing ya. Nah, dari data sebelumnya ya, kita sebenarnya kan sudah menghitung ya. Kita sudah menghitung berapa rata-rata dari metals funds dan juga berapa rata-rata dari income fund. Nah, di sini 24,65 sama 8,51. Oke, saya akan refresh lagi ke pertemuan sebelumnya ya, supaya kalian ingat ketika ngitung rata-ratanya. Nih, ya. Singkat ya, ketika kita menghitung min atau rata-rata dari metal funds dan income fund, yang metal funds 24,65% dan yang income fund 8,51. Jadi kita udah punya nilai rata-ratanya. Sekarang tinggal kita hitung dari setiap observasi metal fund dan income fund berapa selisihnya dengan rata-ratanya lalu dikalikan masing-masing ya. Nah, tadi nah, untuk mempermudah ya, kalian bisa menggunakan tabel bantu. Tabel bantu seperti ini ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, kalian buat X1-nya berapa, ininya ya, apanya observasinya berapa masing-masing. Ini disingkat ya, penulisannya disingkat, tapi tabelnya tuh observasinya nggak kurang lebih ya, sama seperti yang tadi tabel Metals Fund selama 10 tahun di awal. Ya, cuma ini disingkat nih. Ini titik-titik tiga ini maksudnya sampai dengan ya data terakhir. Ya, kita buat tabel seperti ini, X1, XI, YI gitu ya. Terus di sini kalian buat XI min X bar dikali dengan YI min Y bar. Ya. Nah, ini kan X1-nya misalnya observasi pertama minus 7,34 dikurang dengan tadi rata-ratanya 24,65. Lalu dikalikan dengan YI itu 4,07 dikurang dengan 8,51 itu tadi rata-rata variabel Y-nya ya. Maka dapat 142,04 ya. Nah, terus satu persatu itu dihitung. Satu persatu dihitung sampai dengan 10 tadi, 10 observasi ya, sampai dengan observasi terakhir yaitu ini dapat 1205,10. Setelah sudah dapat 10 hitungan, 10 observasi masing-masing ya, dijumlahkan ya, dijumlahkan hingga mendapatkan sigmanya, sigma dari seluruh XI min X bar dikali YI min Y bar. Dapatlah 3165,55 ya, dapatlah 3165,55. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih dari rumus covariance bagian atasnya ya, pembilangnya ya. Kita dapat bagian atas nih upside-nya di sini ya.
Nah, terus dibagi dengan N-1. N-1, N-nya total observasinya, kurang 1. Observasinya kan ada 10 tadi ya, ada 10. Jadi 3165 dikurang 1, dibagi dengan 10 dikurang 1 atau dibagi dengan 9. Maka kita dapatkan covariance-nya adalah 351,73 ya, 351,73. 351,73 nilainya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Dengan demikian, dengan mengetahui nilai covariance-nya sebesar 351,73, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang positif antara variabel X dengan variabel Y atau antara metals funds dengan income fund ya. Hubungannya positif. Ya, tapi belum belum terjawab positifnya itu berapa. Ya, berapa besar hubungannya itu ya. Nah, untuk menghitung seberapa besar sih ya hubungan antara si X1 dengan Y1 ya. Nah, kita menghitung correlation ya atau korelasi. Menghitung korelasi ya, rumusnya tadi ya R X Y. Oh, belum tadi ya, sorry. Belum sampai situ tadi. Nah, rumusnya ini. Nah, ini belum masuk ke sini. Menghitung korelasi. Korelasi ya, untuk rumus ada dua versi juga ya. Ada versi sampel dan versi populasi. Kalau untuk yang versi sampel kan tadi notasinya R ya, R X Y jadinya. R X Y sama dengan ya SXY atau covariance XY dibagi dengan standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Jadi kalian harus hitung dulu berapa standar deviasi X-nya dan berapa standar deviasi Y-nya untuk menghitung ko koefisien korelasi ya. Jadi cari kovarian dan cari standar deviasi dari masing-masing variabelnya. Nah, untuk koefisien korelasi populasi atau rho XY ya sama sebenarnya rumusnya ya, hanya saja notasinya ya sigma XY dibagi dengan sigma X dikali sigma Y ya. Standar deviasi XY atau standar deviasi populasi XY dibagi dengan standar deviasi populasi X dan standar deviasi dari populasi Y ya. Nah, take note ya, take notes nih, note di sini ya. Nilai dari rho XY ya atau RXY ini harus berkisar antara -1 sampai dengan 1 ya. Semakin mendekati 1 berarti dia semakin kuat hubungannya ya. Semakin mendekati 1 atau semakin mendekati -1 berarti semakin kuat. Cuma kalau yang nilai mendekati 1 itu dia positif. Kalau yang mendekati -1 itu dia negatif. Ya. Jadi semakin mendekati nilai 1, ya, baik itu ke positif 1 atau -1 dia kuat. Tapi kalau mendekati 0 berarti dia hubungannya lemah. Oke, kita masuk tadi, contoh tadi. Nah, dari yang sudah kita hitung, kita kan sudah punya berarti covariance-nya dari si variabel metals funds dan juga income fund tersebut ya. Sehingga apa namanya kita langsung aja masukin ke rumusnya. Covariance-nya ini 351,73. Nah, S, X sama X-nya ya kita sudah pernah hitung di pertemuan sebelumnya ya. Untuk standar deviasi dari Metals Fund itu 37,13 dan standar deviasi dari Income Fund itu 11,07. Saya mau kasih lihat deh. Kita flashback lagi. Bener nggak sih segitu? Nah, nih ya. Nih S-nya 37,13 dan 11,07. Ya, ini 37,13 ya. 37,13 dan 11,07. Oke, udah pernah ya, udah pernah ditulis di bagian sebelumnya. Oke, sehingga dapat dikatakan ya koefisien korelasi dari metals funds dan juga income fund adalah hasilnya 0,86. Hasilnya dari 351,73 dibagi dengan 37,13 kali 11,07 ya, 0,86. Ini positif negatif? Positif, Ibu. Positif ya, positif 0,86. Em,
Nah, positif dan mendekati satu. Berarti ini kayak hubungannya tuh kuat ya. Hubungannya itu kuat 0,86. Koefisien korelasi atau besaran magnitude hubungannya itu cukup kuat ya karena lebih besar dari 0,8 ya. Oke. Nah, untuk apa namanya untuk menghitung tadi ya sebenarnya koefisien korelasi, covariance kalau datanya sangat banyak gitu ya sehingga kita sulit untuk menghitung manual ya sebenarnya kita bisa memanfaatkan komen-komen di Excel ya untuk bikin mean, median, modus itu sebenarnya juga bisa otomatis gitu ya di Excel. Cuma kalian harus paham dulu konsepnya, jangan langsung ke tools tapi nggak tahu itu konsepnya ngitungnya gimana gitu ya. Jadi dengan belajar ini kalian udah tahu, udah paham, oh ini tuh asalnya dari sini ya gitu. Sehingga nanti kalau kalian udah pakai tools pakai Excel, kalian udah punya apa ya, punya gambaran besar gitu ya. Ini tuh maknanya apa gitu ya. Sudah sudah bisa memahami makna-makna dari angka-angka yang muncul ketika kalian menginput komen di Excel ya. Nah, ini contoh-contoh ininya ya, apa namanya comments-nya ya atau apa namanya perintahnya di Excel. Nanti kalian bisa coba ya menggunakan data yang lebih banyak ya. Oke. Windy Isang 10, 13, 10, 13. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada pertanyaan, rekan-rekan? Tidak ada. Tidak ada. Bisa dipahami ya? Ya, materi hari ini nggak banyak ya, cukup itu aja dulu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Ya, nanti tetap saya kasih tugas latihan. Saya sedang mempertimbangkan ya, apakah nanti UTS-nya mau apa tertulis saja atau project gitu ya. Kalau project, nanti kalian paling praktek gitu ya. Praktek pakai Excel, coba untuk mencari mean, median gitu. Tapi nanti datanya kalian yang nyari. Kalian juga belajar nyari data ya. Bisa saya pertimbangkan seperti itu. Cuma saat ini belum ya, belum belum fix maksudnya. Saya masih mempertimbangkan mau tertulis atau mau pakai project ya. Em, Baik, nggak ada pertanyaan? Tidak ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Nanti minggu ini kita ketemu lagi insya Allah di hari Rabu ya. Ida ya, Rabu kosong jam 1 ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti di hari Rabu. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.